Oke, saya nggak mau nanya Pak Dodi, tapi mau mengucapkan terima kasih atas segala ilmu-ilmunya. Terima kasih Pak Rian. Semoga juga apa yang saya bagikan bisa tetap terus bermanfaat ya. Bagaimana menurut Bapak tentang saham UKM di Santara? Saya sudah jawab kok Pak Panca. Jadi UKM saya akan mempertimbangkan equity crowdfunding setelah mungkin pandemi ini selesai atau Indonesia sudah lepas dari krisis. Karena UKM itu biasanya pada saat ini itu lebih mudah tergoncang daripada perusahaan-perusahaan besar yang fundamentalnya lebih bagus. Itu kalau dari saya. Em, Apalagi? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Halo semua yang join kembali. Cut loss terbesar yang pernah dilakuin apa Pak? Kalau dari persentase itu tadi saya sudah sempat bilang ya, Astragrafia. Tapi kalau secara nominal itu yang paling besar itu mungkin Mitra Pinastika Mustika. Karena pada saat itu saya pernah punya saham MPMX ini di 70% dari total portfolio saya, dan saya membelinya tuh rata-rata tuh di 1050 di tahun 2014. Dan nanti bisa dicek juga di podcastnya Pak Sandi Uno. Dia kan sempat cerita kan kalau dia pernah punya dealer mobil, kemudian dealer mobilnya tutup karena dia jualan Nissan, kemudian Nissannya tidak laku. Dan itu yang terjadi pada saya. Saya beli MPMX karena percaya dengan public expose-nya. Manajemen memproyeksikan kalau dengan dia menjadi dealer tunggal Nissan, maka akan mendapatkan proyeksi pendapatan sekian, 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 sekian. Dan saking percayanya saya heavily bet on MPMX. Jadi 70% portofolio saya di MPMX dan ternyata malah tambah rugi. Dealernya rugi dan tidak lama setelah saya jual, saya cut loss, um, ditutup dealer Nissan-nya. Kalau secara nominal sih itu ya, karena 70%. Kalau Astragrafia sendiri meskipun saya cut di 40%, tapi itu mungkin cuma 10%, nggak sampai 5% mungkin ya, atau nggak sampai 10% dari portofolio saya. Oke, iya, terlalu besar Pak Kris. Mungkin dulu masih muda ya, masih terlalu gegabah. Jika Indonesia mengalami resesi, nah ini yang saya coba luruskan ya. Resesi ini tuh sebenarnya sudah terjadi pada saat ini. Jadi resesi yang nanti diumumkan entah tanggal 5 Agustus ya, atau 6 Agustus, itu hanyalah pengumuman ofisial saja. Ketika 2 kuartal berturut-turut GDP dari Indonesia itu turun, maka official ini adalah resesi. Tapi ketika saya umumkan resesi, bukan berarti orang ketika mendengar resesi maka akan kaget gitu ya, dan akhirnya akan jatuh miskin. Harta di banknya tiba-tiba uang di banknya tuh langsung ke-cut 50%. Nggak seperti itu cara kerjanya resesi itu. Jadi resesi itu ya official kalau negara ini mengalami resesi, tapi resesi itu ya terjadinya ya sudah saat ini kita alami ketika ekonomi ditutup gitu. Jadi yang paling berdampak ya bisa dilihat di beberapa bulan ini sektor apa saja yang paling berdampak. Yang pasti retail ya di beberapa bulan ini kena dampaknya karena kan banyak yang ditutup. Kemudian bisa dicek juga di laporan-laporan keuangan ya, sektor consumer goods kelihatannya kok kuat karena beberapa saham itu di kuartal keduanya itu cuman turunnya kecil. Unilever turun tapi tidak terlalu banyak. Gudang garam turun tapi juga tidak terlalu banyak. Sektor farmasi beberapa seperti Kalbe Farma bahkan revenue-nya naik. Tapi sektor-sektor yang kena tutup ini kayak sektor konstruksi gitu contohnya ya, itu sampai bahkan ada yang minus, bahkan ya dari positif jadinya minus, rugi. Kemudian kayak sektor-sektor properti juga sama, yang jualan propertinya tuh sudah nggak bisa lagi karena orang-orang lagi memikirkan kebutuhan sehari-hari, tidak sempat memikirkan untuk beli properti. Itu juga bahkan beberapa perusahaan yang besar, properti besar itu bahkan jadi minus. Nah itu yang terdampak gitu, yang sektor-sektor yang terdampak PSBB atau penutupan ekonomi. Tapi sektor-sektor yang tidak yang masih tetap dibeli-beli terus itu masih performanya masih bagus. Tapi jangan mengandalkan di masa lalu. Kita harus lihat juga mungkin ketika nanti ekonomi sudah pulih, sektor mana yang akan bangkit, sektor mana yang nanti akan terdampak secara permanen terhadap resesi ini. Itu sebenarnya yang perlu kita lihat ya. Oke, lanjut.
Apalagi ya. Pak Dodi, selain investasi, penghasilan dari apa lagi, Pak? Oh, penghasilan saya bukan banyaknya dari investasi sebenarnya. Penghasilan saya banyaknya dari pekerjaan saya. Sebagai, dulu kalau nggak salah saya nabung banyak itu ketika saya lulus S3 di Taiwan. Kemudian saya sempat kerja 1 tahun sebagai postdoctoral researcher dengan gaji ya standarnya S3 dan sempat 1 tahun di sana itu lumayan lumayan tinggi salary-nya dan saya sempat nabung banyak di situ. Kemudian pulang ke Indonesia jadi dosen dan saya juga ada pekerjaan sampingan lah, bukan pekerjaan utama bersama-sama teman saya join untuk menjadi kontraktor kecil-kecilan lah untuk rumah tinggal atau mungkin renov-renov. Tapi juga tidak rutin juga. Yang paling banyak menyumbang ya memang dari dosen ini. Dan kalau saya bilang kalau dosen ini sebenarnya bukan pekerjaan yang salary-nya kecil loh. Jadi mungkin banyak juga orang yang salah salah mindsetnya ngelihat kalau dosen itu pekerjaan yang salary-nya tidak terlalu besar gitu. Kalau misalnya kalian itu punya kompetensi yang bagus, misalnya lulusan S3, aktif publikasi, maka ya salary-nya cukup besar gitu. Bahkan mungkin lebih besar daripada manajer, sekelasnya manajer ya. Itu kalau menurut saya ya. Hmm, apalagi ya? Oke, ini pertanyaan juga. Pak, bagaimana analisa mending capital gain atau dividen yang kita incer di perusahaan kita invest? Saya tidak mengincar capital gain maupun dividen. Yang saya incer adalah apakah perusahaan tersebut bisnisnya bagus atau tidak. Percuma perusahaan tersebut membagikan dividen besar tapi bisnisnya tidak bagus. Naik turun. Pada akhirnya dividen juga akan kena potong juga pada saat labanya itu turun. Nah, jadi saya lebih pertama tuh ngelihat itu di bisnis perusahaannya. Perkara nanti saya harus memegang lama perusahaan tersebut, labanya naik terus dan akhirnya dividennya juga ikut naik, yaitu bonus bagi saya. Intinya seperti itu. Pak Dodi, rekomendasi saham LQ45 untuk invest jangka panjang. Rekomendasi saya, belilah reksadana indeks. Kalau saham, analisa sendiri. Pak Dodi, kenapa ya kok asing sekarang jualan sahamnya terus? Saya tidak terlalu mempedulikan asing mau jual, mau beli, mau sewa, mau rental, mau keluar, mau masuk. Terserah asing dong, asing yang punya uang. Pak Dodi di UK Petra ya? Iya, saya di UK Petra, Petranesian. Siapakah tokoh value investing yang Bapak idolakan dan jadi sebagai pasif mentor? Kalau di 5 tahun pertama saya invest tuh ya pasti Warren Buffett lah. Semua orang pasti tahu Warren Buffett. Tapi pada saat-saat ini sudah mulai berubah gitu. Jadi saya juga membuka diri kepada investor-investor lain. Yang saat ini saya sukai itu adalah Howard Marks. Saya suka baca speech-nya dia. Terus kemudian yang kedua itu adalah Ian Castle. Saya suka baca Twitternya, baca speech-nya juga. Banyak yang inspiring gitu. Bahkan saya sempat baca speech-nya, kalau kalian mau maju, letakkan buku ke 100 yang kalian baca tentang Warren Buffett. Mulai belajar hal-hal yang lainnya. Termasuk kita juga mungkin belajar dari bisnis itu seperti apa. Kemudian belajar dari mungkin trader itu pola berpikir seperti apa. Kita bisa pelajari semuanya. Jangan fokusnya ke ini saja, ke Warren Buffett saja. Oke, lanjut. Apalagi ya? Kenapa reksadana indeks di Indonesia expense ratio-nya lebih mahal daripada reksadana atau indeks fund di US? Alasannya karena reksadana sendiri belum terlalu populer. Ini tidak hanya reksadana indeks saja, tapi untuk seluruh reksadana ya. Kalau saya lihat di, kan yang bisa menunjukkan expense ratio kan di Bibit. Ada bahkan reksadana-reksadana saham yang expense ratio-nya bahkan 4-5%. Padahal kalau di US, orang-orang kan dalam tanda petik menyalah-nyalahkan si reksadana karena fee-nya gede. Tapi fee-nya gede di US itu paling cuma 2%. 1,5 atau 2% di Indonesia bahkan sampai 5% ada, 6% ada expense ratio-nya. Nah, ini yang memang karena orang-orang masih banyak
yang belum invest di reksadana sehingga mungkin biayanya itu masih mahal. Aset under management dari si reksadana sendiri yang di atas 1 triliun mungkin ya juga belum terlalu banyak gitu. Tapi ketika nanti banyak yang invest di reksadana, mungkin nanti akan ada mulai beberapa perusahaan yang coba untuk nyentrik dengan cara mengurangkan biaya gitu misalnya ya. Ya semuanya bertahap terlebih dahulu gitu. Ini halo Pak Yosi Girsang, apa kabar? Pak Yosi Girsang ini saya sempat ikut seminarnya, beliau juga adalah mentor dari saya pada tahun 2019 ya. Silakan sobat investor juga bisa cek Instagram maupun konten-konten yang dibuat oleh Pak Yosi Girsang. Oke, lanjut. Pertanyaan apa lagi ya? Habis mungkin pertanyaannya, ada lagi? Oh ya ada ya beberapa ya. Ada lagi mungkin saya jawab dari ini aja, dari chat. Speech-nya dari mana Pak? Dari YouTube, bisa dicek speech di YouTube. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita akhiri saja. Ya Pak Yosi, nanti kalau sudah selesai pandemi ini kita kumpul-kumpul lagi Pak. Um, ya ini pertanyaan bagus dari Pak Rudi. Ketika kondisi makroekonomi jelek, artinya fundamental perusahaan bisa berpengaruh ya. Saya setuju bisa berpengaruh, tapi ada yang pengaruhnya itu cuma short term, ada yang pengaruhnya itu long term. Nah, sebaiknya kita pilih perusahaan yang fundamental jangka panjangnya itu tidak berpengaruh banyak. Itu yang saya maksudkan dengan kenapa saya tidak mau memprediksi makro. Saya tidak berinvestasi ketika mungkin makronya mulai membaik baru saya masuk. Saya tidak melakukan hal itu. Saya fokusnya di perusahaan yang long term fundamentalnya itu akan baik setelah nanti resesi ini. Itu yang saya bisa tambahkan sedikit. Pak, tips untuk menyikapi ketika mengalami portfolio minus lebih dari 50%, cara membangun pola pikir positif, walaupun kita tahu perusahaan yang kita invest bagus seperti apa. Pertama, pastikan dulu memang betul perusahaan itu bagus atau tidak, karena ketika seandainya perusahaan itu adalah perusahaan second liner, atau perusahaan yang blue chip tapi yang tidak terlalu bagus, ya susah untuk kita berpikir positif ya, karena yang kita beli pun bukan perusahaan yang bagus gitu. Yang kedua, pastikan juga ketika kita membeli, kita sudah membeli di margin of safety. Walaupun mungkin margin of safety-nya tidak terlalu besar gitu ya. Ya, kalau dari situ ya kita tinggal ingat-ingat aja. Kalau yang kita beli ini adalah perusahaan, bukan cuma sekedar kertas gitu. Ataupun angka. Kalau dari saya. Apakah memungkinkan jika stok pasar saham sekunder habis? Maksudnya habis ini gimana, Pak? Yang kita kalau seandainya orang beli kan ada orang yang jual kan, jadi pasti tetap ada sahamnya, kecuali kalau perusahaannya buyback semua saham di publik gitu ya habis. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah habis ini apa ya, saya tidak paham juga. Reksadana IDX 30 atau Serikati Pak? Kalau dulu saya coba beberapa ya, indeks syariah, Serikati, kemudian IDX 30. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di IDX 30. Tapi Serikati juga tidak masalah sih sebenarnya. Komentar Bapak tentang sektor properti 5 tahun ke depan apa Pak? Sektor properti ini sektor yang unik ya, karena orang-orang mungkin ya harusnya tahu ya kalau sektor properti itu adalah sektor yang cyclical. Jadi bisa naik, bisa turun. Dan ketika ada resesi ini, sektor yang pertama kali kena dampak itu pasti sektor-sektor yang cyclical. Contohnya ya banking. Banking tidak terlalu cyclical ya, tapi banking kena karena kreditnya bisa macet. Tapi yang sektor cyclical ini adalah properti. Properti ini akan kena dampak. Suatu saat, yang namanya prinsip roda berputar ya, pasti nanti sektor properti itu akan bangkit. Tapi saya tidak tahu bangkitnya itu kapan, entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 7 tahun lagi pasti akan bangkit. Kenapa kok saya percaya akan bangkit? Karena
yang namanya penduduk di Indonesia masih tetap bertumbuh dan lahan masih tetap banyak dan pemerintah masih tetap support untuk pembangunan. Kayak misalnya contoh ya, nanti ibu kota akan dipindahkan kan, otomatis nanti ya akan ada gairah lagi untuk sektor properti dan konstruksi di situ. Tapi kita tidak tahu kapan akan bangkit. Komentar Bapak tentang kasus J bagaimana Pak? Ya sebenarnya tidak ada komentar sih, karena yang hal-hal yang seperti ini kan bisa saja terjadi dan juga sudah ada banyak yang membahas. Jadi kalau menurut saya ya wajar untuk dihukum karena financial planner tersebut tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya gitu ya. Kalau financial planner tapi kalau tidak punya izin untuk mengelola dana sebagai manajer investasi ya memang tidak boleh harusnya ya. Kalau dihukum ya dihukum. Pak, apa komentar Bapak jika saya ingin hold saham selama setahun lalu membeli saham kemudian di tahun berikutnya? Komentar saya bingung harus komentar apa ini. Bagaimana mempelajari masa depan suatu bisnis dalam Bapak berinvestasi? Dengan cara Bapak sering-sering baca memang dan memahami model bisnisnya seperti apa. Saran saya memang kalau bisa kan kita kan pasti harusnya kan kalau kita bukan mahasiswa kan pasti kita bekerja kan, punya pekerjaan kan. Kalau misalnya kita punya pekerjaan otomatis kita start aja dari pekerjaan tersebut di sektor yang kita miliki tersebut. Dari situ mungkin kita bisa mempelajari masa depan dari bisnis kita itu seperti apa dengan kita mengerti di sektor tersebut. Komentarnya monggo, oke. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ini sudah jam 17.21. Oke, semuanya terima kasih sudah hadir di Q&A ini. Nanti apabila ada masukan, saran, kritik, nanti silakan disampaikan saja. Saya tetap masih berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube maupun di Instagram ya. Cuman mungkin saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan berulang yang saya jawab dengan sangat singkat atau dengan apa nada-nada yang mungkin bisa menyinggung gitu ya. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat semuanya yang ada di sini.